Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu yaitu kelompok Lamia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari makalah yang telah kami buat dengan judul Penerapan Etika Bisnis, Kemitraan, dan Kolaborasi pada Usaha Digital Lamia. Next. Untuk anggota kelompoknya sendiri, yang pertama ada Ageng Prabawijaya dengan NIM 16, kemudian ada Hendra Latiful Majid dengan NIM 18, ada Repo Wianata Barus dengan NIM 29, kemudian ada Amar Ma'ruf dengan NIM 37, kemudian ada Rafli Hudanur Sidik dengan NIM 69, yang terakhir ada Azam Diku Umar Widadi dengan NIM 90. Masuk ke latar belakang, di mana di era digital yang semakin berkembang pesat, iklan digital menjadi salah satu metode pemasaran paling efektif bagi perusahaan untuk memperluas jaringan audiens. Penerapan etika bisnis dalam menjalankan usaha iklan digital tidak hanya melibatkan transparansi dalam komunikasi, tetapi juga meliputi tanggung jawab sosial dan perlindungan data konsumen. Latar belakang inilah yang mendorong kami untuk mengeksplorasi lebih dalam penerapan etika bisnis, kemitraan, dan kolaborasi dalam industri iklan digital, dengan harapan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas serta dampak dari usaha iklan yang dilakukan oleh Lamia. Untuk rumusan masalahnya, ada dua. Yang pertama ada apa yang dimaksud dengan etika bisnis, kemudian yang kedua ada bagaimana cara perusahaan dalam menerapkan etika bisnis pada pelaksanaannya. Baik, selanjutnya ada tujuan. Di sini ada beberapa tujuan. Yang pertama, menjelaskan konsep etika bisnis dalam industri digital, mengidentifikasi penerapan etika bisnis di perusahaan, mengevaluasi peran kemitraan dan kolaborasi dalam mencapai tujuan bersama, mengidentifikasi dampak penerapan etika bisnis terhadap konsumen dan reputasi perusahaan, dan yang terakhir ada meningkatkan efektivitas penerapan etika, kemitraan, dan kolaborasi dalam perusahaan. Next. Selanjutnya ada penerapan etika bisnis di dalam Lamia. Berikut adalah penerapan etika bisnis pada Lamia. Yang pertama ada transparansi dalam komunikasi dan iklan. Lamia memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada klien dan audiens disajikan secara jelas, akurat, dan transparan. Yang kedua ada perlindungan data konsumen. Dalam menjalankan kampanye iklan digital, Lamia berkomitmen untuk menjaga privasi dan keamanan data konsumen sesuai dengan regulasi perlindungan data yang berlaku. Yang ketiga ada praktik bisnis yang jujur dan tidak menyesatkan. Lamia menghindari praktik manipulatif dalam kampanye iklan, seperti clickbait atau klaim yang berlebihan. Yang keempat ada tanggung jawab sosial. Lamia turut berperan dalam tanggung jawab sosial dengan memastikan bahwa konten iklan yang diproduksi tidak mengandung unsur negatif. Dan yang terakhir ada etika dalam kemitraan dan kolaborasi. Lamia menjalin kemitraan dengan berbagai pihak berdasarkan nilai saling menghormati dan transparansi. Next. Oke, kemudian ada manfaat kemitraan dari Lamia. Di antaranya, yang pertama ada akses ke sumber daya dan keahlian. Jadi kemitraan ini memungkinkan Lamia untuk mengakses sumber daya yang mungkin tidak dimiliki secara internal. Kemudian yang kedua, peningkatan inovasi. Dengan peningkatan inovasi memungkinkan adanya kolaborasi dengan mitra strategis yang dapat mempercepat proses inovasi. Yang ketiga, perluasan jangkauan pasar. Jadi dengan melalui kemitraan, Lamia dapat memperluas jangkauan pasarnya dengan memanfaatkan jaringan mitra. Kemudian yang keempat ada pengurangan resiko. Jadi dalam dunia bisnis yang kompetitif, berbagi resiko dengan mitra itu dapat mengurangi tekanan finansial dan operasional. Dan yang terakhir, manfaatnya itu membangun reputasi dan kepercayaan. Jadi kemitraan yang sukses dengan perusahaan-perusahaan terkemuka dapat meningkatkan reputasi Lamia. Next. Kemudian ada juga tantangan kemitraan Lamia. Tantangannya itu yang pertama ada perbedaan budaya dan visi. Jadi salah satu tantangan utamanya dalam kemitraan sendiri itu ada perbedaan budaya di dalam perusahaan itu dan visi misinya itu beda antara Lamia dengan mitra. Kemudian yang kedua komunikasi dan koordinasi. Jadi di komunikasi dan koordinasi ini
menjadi tantangan juga karena untuk menjalin kemitraan yang efektif memerlukan komunikasi dan koordinasi yang baik. Dan tantangan yang ketiga itu ada pembagian tanggung jawab dan keuntungan. Untuk menentukan bagaimana tanggung jawab dan keuntungan akan dibagi di antara mitra seringkali menjadi sumber konflik. Dan yang keempat, ketergantungan pada mitra. Ketergantungan yang berlebihan pada mitra dapat menjadi resiko bagi Lamia. Dan yang terakhir, perubahan pasar dan lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis yang dinamis dapat cepat berubah, bisa membuat kemitraan yang telah dibentuk menjadi kurang relevan. Baik, untuk selanjutnya itu ada kolaborasi inovasi. Yang pertama ada peningkatan kreativitas. Kolaborasi memungkinkan berbagai individu dan tim untuk bergabung, membawa beragam perspektif, pengalaman, dan juga ide. Yang kedua ada pengembangan produk dan layanan baru. Melalui kemitraan dengan pihak lain seperti teknologi, desain, atau pemasaran, Lamia dapat mengembangkan produk atau layanan baru yang lebih relevan dengan kebutuhan pasar. Next. Baik, itu ada pembelajaran berkelanjutan, di mana terdapat dalam berkolaborasi, anggota tim dapat saling berbagi pengetahuan dan keterampilan. Yang keempat ada akses ke teknologi dan alat baru. Kolaborasi dengan perusahaan teknologi atau penyedia layanan digital memungkinkan Lamia untuk mengakses alat dan teknologi terbaru yang dapat mempercepat proses inovasi. Yang terakhir ada pengembangan produk dan layanan baru. Kolaborasi memungkinkan Lamia untuk melakukan pengujian ide dan konsep dengan cepat. Next. Masih pada kolaborasi, poin selanjutnya ialah meningkatkan responsivitas terhadap perubahan pasar. Kolaborasi memberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pasar. Selanjutnya, menciptakan nilai tambah untuk konsumen, yaitu inovasi yang dihasilkan dari kolaborasi tidak hanya bermanfaat bagi perusahaan, tetapi juga menciptakan nilai tambah bagi para konsumen. Selanjutnya ada hubungan etika kemitraan dan kolaborasi dengan pertumbuhan bisnis Lamia. Poin pertama, pembangunan kepercayaan. Nah, penerapan etika bisnis yang baik membangun kepercayaan antara Lamia dengan mitra dan konsumen. Selanjutnya, peningkatkan reputasi. Etika yang kuat dalam bisnis akan berkontribusi pada peningkatan reputasi pada perusahaan. Selanjutnya, kolaborasi yang efektif. Nah, dengan menjalin kemitraan berdasarkan etika, maka Lamia dapat menciptakan kolaborasi yang lebih efektif. Selanjutnya, inovasi berkelanjutan. Etika, kemitraan, dan kolaborasi yang baik menciptakan suasana inovasi yang akan berkelanjutan. Selanjutnya ada memperluas jangkauan pasar. Kolaborasi dengan mitra yang memiliki jaringan yang luas dapat membantu Lamia untuk memperluas jangkauan pasarnya. Selanjutnya yaitu responsif terhadap kebutuhan konsumen. Dengan menerapkan etika dalam setiap kolaborasi, Lamia dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan keinginan konsumen. Selanjutnya ada tanggung jawab sosial. Kolaborasi yang beretika juga mengedepankan tanggung jawab sosial. Lamia yang berkomitmen pada etika bisnis akan memperhatikan dampak sosial dari setiap aktivitas yang dilakukan. Rangkuman dari pemaparan kali ini yaitu Lamia sebagai usaha di bidang iklan digital telah menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis yang kuat, kemitraan strategis, dan kolaborasi efektif merupakan faktor penting dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Melalui kemitraan, Lamia dapat memperluas jangkauan pasarnya, memanfaatkan sumber daya mitra, serta mempercepat inovasi produk dan layanan yang relevan dengan kebutuhan konsumen. Secara keseluruhan, penerapan etika, kemitraan, dan kolaborasi yang saling mendukung menjadi landasan bagi Lamia untuk mempertahankan daya saing dan mencapai keberhasilan di industri iklan digital. Sekian pemaparan dari kelompok 1. Maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.